Ya ini memang bukan cuma concern yang kita hadapi tahun ini ya. Dari tahun-tahun lalu sejak COVID pun bisa dibilang pasar kita itu udah dibanjiri banyak dengan barang-barang impor. Kira-kira dalam perang tarif ini concernnya apa lagi sih buat online seller nih? Nah, kan tentunya tadi sempat ada kata-kata yang bagus banget, yaitu kan udah nggak bisa, dalam tanda kutip udah agak susah nih buang ke Amerika kan, pasti buang ke Indonesia kan. Yes. Nah, kalau misalnya semua banjir barang Indonesia, berarti yang produk-produk lokal gimana kok? Yang seller-seller produk lokal? Ya ini memang bukan cuma concern yang kita hadapi tahun ini ya. Dari tahun-tahun lalu sejak COVID pun bisa dibilang pasar kita itu udah dibanjiri banyak dengan barang-barang impor, ya kan? Iya. Gimana cara kita menyikapi, ya kan? Betul. Nah, teman-teman, kalau dari saya sih sebenarnya dua nih, ya. Either teman-teman menghindari kategori-kategori barang yang memang barang impor pasti bisa lebih murah, lebih bagus, dan lebih inovatif dibandingin barang lokal. Atau yang kedua, teman-teman dibandingin kita, tadi balik lagi ya, dibandingin kita yang dibanjirin, kita yang banjirin. Jadi kita yang turut peran di sana. Nah, pastinya kalau dalam hal ini kita melihat bahwa jangan sampai kita itu jual sama-sama barang impor, tapi nggak ada value-nya lebih, sehingga dengan harga bisa di-compare. Jadi jatuhnya cuman bandingin harga doang. Nah, jangan sampai kita masuk yang kayak gitu. Pentingnya branding sih di sini. Nah, kalau saya boleh cerita, saya dulu juga coba untuk barang impor, yaitu payung, ya kan, lalu kita brandingin sendiri. Tapi karena brandingnya itu nggak berhasil, jadi ujung-ujungnya tetap harga yang dilihat. Nah, ini bukan contoh yang bagus, tapi saya cerita aja. Jadi banyak sekali teman-teman saya juga lihat dari sama seperti kayak gitu ya. Barangnya memang kita tahu barang impor, tapi kita tinggal tempelin aja labelnya tanpa ada sesuatu yang lebih, itu tetap nggak bisa jual lebih mahal. Jadi memang harus ada story-nya, harus ada satu eksklusifnya, harus ada suatu USP-nya, sehingga menyebabkan kita bisa dibeli sama orang lebih mahal, atau minimal kita nggak di-compare dan orang loyal beli produk kita. Nah, susahnya di sana. Tapi apakah memang untuk segmen market C atau D itu nggak butuh branding? Tetap butuh branding. Kan mereka sangat tidak loyal harga kok. Murah dikit goyang pindah gitu. Tetap butuh. Ya. Misalnya nih, kita ngomongin sekarang yang beli emas. Emas? Ya, emas batangan. Ya kan? Emas batangan itu ada beberapa brand. Yang paling terkenal kan pasti Antam. Ya, brand kedua yang saya biasanya lebih suka beli adalah merek UBS. UBS. Oh, ups. Nah, UBS itu dan Antam bahannya sama, emas. Iya, bahan baku sama. Tapi di capnya beda. Yang satu cap merek Antam, satu merek UBS. Selisihnya jauh. Wow. Ya, mungkin per kita bicara aja bisa 5-10 juta tergantung tempat, tapi selisihnya jauh. Kenapa orang-orang tetap lebih laku beli Antam dibandingin sama UBS? Karena itu branding. Ya. Branding yang berhasil menurut saya. Ya, tapi itu branding sama perusahaan BUMN negara lah ya istilahnya. Ya, orang susah pun istilahnya, kalau mau dibilang orang susah yang golongan C sama D itu, ya kan? Tetap beli Antam. Karena udah ada rasa trust sana. Yang lain misal branding yang berhasil, orang jual gula. Ya. Gula mana yang dalamnya sama-sama gula putih tapi lebih mahal dibandingkan dengan gula lain, ya kan? Gulaku padahal itu komoditas. Iya. Kalau memang komoditas seperti emas sama gula aja itu bisa di branding. Saya rasa untuk banyak barang kita bisa branding, tapi brandingnya memang harus all out 100%, ya. Kalau di kasus saya mungkin brandingnya nggak, kurang all out aja. Budgetnya Raskin ya. Kalau budgetnya Raskin, tapi itu Raskin. Ya, karena branding itu susah gampang ya. Oh ya. Branding susah gampang, dan menurut saya bukan sesuatu yang
ilmu pasti gitu. Kita udah pasti spend X amount of money pakai influencer sekian, jadi brandingnya. Jadi susah gampang sih menurut saya brandingnya. Nah itu kadang kan kita kan sebagai seller kan online terutama ya, maunya kan angka yang kita lihat kan ROAS ya. Misalnya langsung ada returnnya berapa, ROI-nya berapa. Sementara branding hitung ROI-nya gimana kok? Kan itu sesuatu yang tidak terhitung gitu, intangible. Ya memang agak susah ya kalau mau dibilang kayak gitu ya. Tapi saran saya sih sebagai seller ya jualan aja dulu sih kalau saya. Jualan dulu. Karena jualan saya akhirnya memilih bahwa ya udahlah kita nggak usah pikirin branding lagi. Tapi kita sebagai pedagang ya kita gas aja lah sebagai pedagang lah ya. Karena dengan kita membanjiri market dengan barang yang udah kita labelin pun itu sebenarnya udah branding tersendiri kan. Iya. Udah ada label. Dan sebenarnya kan branding itu kan untuk goalsnya trust ya. Goalsnya ke ya repeat order, trust ya. Iya. Nah, apa yang ciri-ciri brand tuh yang misalnya kita mau mulai branding nih, gimana supaya kita dipercaya sama orang? Balik lagi ke servisnya kita, produk yang kita jual, kualitas dan konsistensi berarti ya. Story-nya juga seperti apa ya. Cuma jangan sampai teman-teman, ini yang saya temukan di pasar ya, ngobrol sama teman-teman seller ya. Ada brand-brand yang omsetnya lebih kecil daripada, menurut saya, value daripada brandnya. Jadi brandnya tuh wangi banget, tapi sebenarnya dia nggak jualan. Oh, jualannya kalah sama orang yang toko yang nggak punya brand. Ya kan, jadi ya kalau dari saya sih balik ya. Ujung-ujungnya cuan. Choose your fighter lah, ujung-ujungnya cuan. Nggak harus punya brand yang gimana banget, tapi kalau at the end of the day kita profit dan bisnis kita sustainable, it's good enough sih. Cuma memang dalam jualan sekarang kalau punya brand yang bagus itu suatu aset intangible yang luar biasa sih. Karena bisnis kita bangkrut, brand kita masih bisa dibeli sama orang. Oh, jadi ada value-nya. Kan, merek dagang, haki itu kan value-nya masih ada, ya kan? Iya. Berarti kan itu kan dari sudut branding ya. Nah, tadi menarik kan berarti ada juga yang tidak branding pun bisa gitu. Bisa. Nah, berarti dia menggunakan strategi-strategi marketing yang istilahnya direct gitu ya, marketingnya. Yang tidak, kalau branding kan agak indirect kan, nggak langsung selling gitu kan. Nah, kalau misalnya kita sebagai seller nih, gue mau nih pakai cara-cara marketing yang langsung gitu, ada hasilnya gitu kayak misalnya ads atau apa. Kok ada saran nggak? Kalau untuk ads dan sebagainya di zaman sekarang itu makin penting lagi karena kita melihat bahwa seller-seller yang kita kelola sekarang pun masih bisa omsetnya naik berkali lipat, apalagi yang sebelumnya tuh nggak pernah ngiklan sama sekali. Karena kita percaya bahwa di zaman ini teman-teman kalau nggak ngiklan itu nggak makan, sekali lagi ya. Nggak ngiklan nggak makan nih teman-teman, karena organik itu is dead kalau menurut saya. Maksudnya teman-teman harus menggunakan strategi yang memang ujung-ujungnya paid ads. Ya karena platform itu pasti akan kasih privilege buat teman-teman yang melakukan iklan di platformnya mereka masing-masing, baik dari Instagram, YouTube, TikTok, ya kan, di marketplace juga. Teman-teman kalau nggak ngiklan akan sulit sekali. Bukannya nggak bisa ngakalin algoritma, tapi sulit sekali. Ya apalagi kalau di marketplace itu menurut saya susah, kecuali teman-teman memang jualan barang yang nggak ada kompetisinya. Tapi kalau ada kompetisi, apalagi mereka jualnya lebih murah dan mereka review lebih banyak, sulit sekali untuk kita bisa ngelawan mereka. Apalagi kalau apa yang kita tawarkan sama kompetitor itu sama persis atau bahkan lebih kurang, kan udah kurang kan, udah kalah di review dan lain-lain ya, repeat order dan lain-lain udah kalah. Jadi kalau mau cepat, mau growth-nya cepat, memang harus ads sih, apalagi dengan menggunakan paid ads. Nah ini yang teman-teman tahun ini kita mau belajar sama-sama. Sekali lagi ya buat teman-teman, kalau yang udah lama ngiklan, mungkin selama ini ngiklannya masih kurang agresif, masih kurang tepat, teman-teman nanti boleh join ya. Kalau misalnya teman-teman mau join aja, di klik di member, kita di sana banyak banget kelas-kelas soal iklan ya, mulai dari member intermediate plus sampai advance. Itu masing-masing ada bonus-bonus kelasnya yang spesial sendiri, setiap level lebih daging gitu ya. Nah itu tinggal klik jadi Botakers intermediate plus ya. Botakers ya, kan Botakers gak nyesel ya jadi Botakers karena kelasnya daging banget. Kelas jutaan kita masukin ke sana. Wow. Ya, jadi value-nya lebih dari sana. Teman-teman bayangin ada 100 video lebih. Itu value-nya bisa dikumpulin bisa puluhan ratusan juta sendiri itu.
Iya. Dan kayaknya Koko juga bakal ada kelas ya? Ya, kita bakal ada kelas tanggal 29 April ini. Jadi buat teman-teman yang mau bisa ngikutin hybrid ya, baik lewat Zoom atau ikutin kita kelasnya online, ada lokasinya di Tangerang nanti. Oh, ada offline-nya juga di hotel. Ada offline-nya di hotel ya, nanti ketemu dengan saya dan partner kita yang biasanya kalau video-videonya dari dia itu Selalu ramai ya, namanya Om Iwas. Wah, Om Itu Iwas, pakar legend. ads ya, karena sekali lagi Shopee itu banyak sekali perubahan. Teman-teman meleng dikit udah berubah. Dan ini pagi ini ada perubahan Shopee-nya. Nah, teman-teman kalau mau penasaran perubahannya apa, kita akan nampilin di video kita berikutnya perubahan terbarunya seperti Perubahan apa. Shopee ya. Ya, bahkan saya rasa banyak yang nggak aware ini perubahan terbaru yang belum launch sekarang tapi nantinya akan mempengaruhi algoritmanya sekali lagi. Wah. Berarti ini marketplace ini sangat dinamis sekali. Nah, dinamis. Tahun lalu kayak ada 3 perubahan besar di ads. Ya, teman-teman tahu dari GMV Max, terus GMV Max ROAS, GMV Max Auto, itu mempengaruhi cara kita beriklan, ya. Dan teman-teman dibuat pusing dari tadinya udah ngiklannya manual, terus ke GMV Max bagus, tiba-tiba sekarang tiba-tiba nggak dikasih traffic, pada ngeluh semua, mau balik ke manual juga pusing. Ya, sekarang manualnya juga udah beda sama dulu, jadi banyak sekali perubahan yang teman-teman mungkin kalau yang udah lama nggak ngulik sendiri ya, mungkin udah lama dilepas ke admin atau memang dibiarin gitu aja. Lihat lagi sekarang udah jauh banget beda banget ya. Atau yang memang skalamanya cuma jualan ya, asal jualan aja, nggak pakai ads, organik aja, atau nembakin cuma sebagai numpang lewat di Shopee. Saatnya buat kita lebih proaktif, buat kita lebih ngulik channelnya, karena sebenarnya banyak sekali yang bisa kita beresin secara fundamental, dan kalau udah diberesin itu sebenarnya cuannya gede. Ya, dan teman-teman masih bisa growth ya, percaya deh, market kita di Shopee atau di Indonesia itu masih gede banget teman-teman, masih gede banget teman-teman. Pokoknya belum top 100 tuh nggak usah inilah, nggak usah mikir soal dunia dulu deh, kita pikirin soal keluarga kita, bisnis kita sendiri kayak gimana. Masih gede ya, orang Indonesia itu doyan belanja teman-teman. Ya, masih gede banget ya, masih bisa ya. Iya. Berarti kalau kalau jualan online itu kan kita memang tergantung dengan platform ya, Koy. Ya. Yaitu yang ada kan sekarang ada beberapa. Nah, gimana menurut Koko nih landscape marketplace di Indo nih, apakah persaingannya seperti apa? Dan dengar-dengar kan kemarin yang Tokopedia sama TikTok merger. Maksudnya ada update terbaru apa nggak sih kok di marketplace nih? Update terbaru di marketplace tentunya sejak TikTok membeli Tokopedia, teman-teman yang di jualan Tokopedia ngerasain bahwa trafficnya Tokopedia itu drop. Dan sejak awal tahun ini dropnya makin parah lagi. Nanti kita akan buat satu konten khusus soal itu. Tapi menurut saya teman-teman yang udah nyaman jualan di Tokopedia dan belum masuk ke Shopee atau belum serius dan fokus di Shopee, buruan tahun ini. Ya, karena bisa dibilang Tokopedia ini akan semakin rendah trafficnya, dan itu akan sangat berpengaruh sama omset teman-teman. Yes, teman-teman yang saat ini jualannya bilang saya jualan barang teknik, saya jualan barang hobi, marketnya paling besar di Tokopedia, di tempat lain nggak rame. Tapi teman-teman coba ya, saya sih saat ini saya percaya bahwa marketnya di luar Tokopedia itu jauh lebih besar, dan yang jualan barang teknik, jualan barang hobi sekarang di Shopee masih bisa laku kok ya. Atau teman-teman langsung jualan, coba fokus di TikToknya, itu masih grow ya pasarnya dibandingkan di Topet yang lagi turun. Jadi jangan sampai teman-teman terlena dan cuma pasrah aja dengan kondisi, karena sebenarnya marketnya masih ada dan growing, tapi teman-temannya itu jualan di mall yang salah aja, mungkin di lokasi yang salah aja, tempatnya salah. Ya, tempatnya salah. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan update. Makanya yang udah nonton videonya podcast kali ini pasti dapat banyak manfaatnya. Nah, ini kita akan bahas nanti di video khusus buat ini. Terakhir kok, juga saya ngelihat ada berbagai maksudnya ada tren nih yang kayak seller-seller tuh udah yang tadinya hanya ada di online juga membuka toko offline tuh. Gimana tuh pandangan Koko terhadap O2O ini? O2O ini memang suatu strategi yang memang banyak dilakukan oleh seller ya, karena mereka manfaatkan market yang mereka udah punya di offline, di online, jualan di offline. Dan itu bagus sekali, apalagi kalau memang works ya. Kita lihat beberapa toko besar ya, kita lihat di yang tadinya hanya jualan di Tokopedia, di Shopee, sekarang punya
di kayak di Tangerang ini banyak banget sebenarnya toko-tokonya, ya kan? Iya. Dan itu strategi yang bagus sekali, apalagi kalau sampai online-nya akhirnya jauh lebih besar omsetnya daripada di online. Online kan Offline-nya lebih gede. offline-nya lebih gede, dan offline juga kita tahu potongannya mungkin nggak sebesar di Nah, itu dia. online, ya kan? Dan juga di sana Fee. marketnya juga lebih loyal karena ya nggak ada iklan produk serupa kan kalau di Iya. Nggak bisa kompetitor ya. ya, dan harga mungkin lebih mahal pun orang juga nggak masalah Iya, karena nggak bisa masalah. langsung pegang, bisa langsung coba ya. Jadi market offline kalau selama ini buat teman-teman online yang belum coba dicobalah tahun ini, karena menurut saya itu pangsa pasarnya tuh juga masih banyak sekali sih, masih luas. Oke guys. Jadi itu aja podcast Om Botak hari ini ya. Mungkin terakhir dari Om Botak ada pesan atau harapan nggak buat seller-seller di luar sana? Nah, teman-teman yang nonton podcast ini ya sampai di menit ini ya, teman-teman, saya mau supaya teman-teman kita sama-sama terus semangat ya, dan juga kita melihat makroekonomics ini sebenarnya perubahannya nggak begitu signifikan sama apa yang kita kerjakan sebagai online seller, apalagi kalau di kategori teman-teman masih belum top kategori. Jadi teman-teman, kita harus banyak melakukan improvement ya, baik secara fundamental maupun banyak hal-hal baru yang sebelumnya kita nggak pernah coba, kayak misalnya scale up iklan, atau misalnya live atau affiliate, atau mencoba channel offline ya. Banyak hal yang belum pernah kita cobalah tahun ini, karena di tahun ini adalah tahun buat kita sama-sama buat growth ya. Teman boleh camkan itu, nanti di akhir tahun kita akan melihat 2025 adalah tahun yang luar biasa omsetnya. Amin. Dan tahun yang sangat indah buat kita. Oke, segitu aja guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, jangan lupa subscribe.